Baiklah, selamat malam. Sini kami dari kelompok 6 ingin membuat penjelasan tentang proyek kami. Di sini pertama-tama kami perkenalkan anggota kami, saya Gabriel Vandika Tarigan dan rekan saya. Saya Andika Sitorus. Saya empat. Baiklah, di sini langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama dijelaskan oleh Andika Sitorus. Baik, di sini saya akan membawa materi pertama atau menjelaskan proyek pertama. Nah, di mana itu terdiri dari tujuh tujuh kegiatan yang terdiri dari beberapa sub kegiatan. Nah, kita langsung masukkan saja ke proyeknya. Nah, di bagian proyeknya ini, karena tadi di WBS kami itu dimulai dari tanggal 2 bulan 9 tahun 2024, maka pertama-tama kita harus mengganti eh, tanggal dari si Microsoft Project ini. Nah, cara menggantinya itu kita buka resource, kita buka project, terus kita pilih change working time, terus create new calendar, kita kasih nama kalender 2024. Nah, di sini di tanggal 16 16 September 2024 itu ada Maulid Nabi, sehingga kita klik aja di sini. Nah, yang di mana itu tanggal 16 saja libur. Nah, di sini kita ketik ini supaya di tanggal 16 September ini itu tidak ada pekerjaan yang dilangsungkan. Nah, di sini kita pilih aja tanggal liburnya dimulai dari tanggal tanggal 16 dan berakhir hanya 1 hari aja. Terus kita ketikkan oke. Nah, karena di sini belum terganti, kita pilih project information, terus kita klik di bagian kalendernya, kita ganti kalender 2024, tanggal dimulainya itu di tanggal 2, terus kita oke kan. Nah, di sini sudah terganti. Nah, selanjutnya kita kita masukkan saja ini di bagian tax name-nya, kita langsung salin saja. Nah, karena ini belum dikelompokkan, maka kita kelompokkan saja. Nah, cara pengkelompokannya itu kita kita blok semuanya ini, terus kita klik indent tax-nya, begitu juga yang lainnya. Semua sudah indent tax, maka langkah selanjutnya itu kita masukkan durasinya. Nah, di sini sudah terklik, sudah terkumpul semua bagian-bagian tugasnya. Nah, selanjutnya akan saya lanjutkan ke rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi kami. Di sini kita lanjut di bagian prosesornya. Jadi untuk pertama kita mulai dari di analisis kebutuhan bisnis. Di sini kita buat dia menjadi jadwal dua, maka otomatis penjadwalan tanggal mulai dan tanggal selesainya kan dibuat secara otomatis. Kita lanjut nomor 3, 4. Karena nomor 6 adalah fase, jadi kita tidak membuat nomor 6. Jadi kita lanjut nomor 7.
Baiklah, lanjut kita sini membuatnya menjadi nomor 5. Lalu karena nomor 6 merupakan fase, jadi kita buat nomor 7. Lalu nomor 8, 9, 10, 11, 12, 13, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 4. Nah, setelah selesai kita membuat prosesornya, maka kita selanjutnya membuat resource-nya. Sini kita akan membuat resources-nya. Ini kami akan menggunakan resource dari WBS kami. Tapi resource sheet-nya tadi nggak gue kasih tunjuk. Baiklah, di sini kita melanjutkan resources-nya. Di sini kita punya beberapa resource name-nya seperti project manager, business analysis, sistem arsitektur, UI UX, dan sebagainya. Di sini karena eh, kita memakai banyak resource name, maka kita buat juga inisialnya. Misalnya project menjadi PM, lalu ini menjadi DA, ini SA, ini DS, ini menjadi DE, FE, UA, WO, TW, YM. Nah, selanjutnya kita buat jumlah maksimumnya berdasarkan jumlah personil. Sini karena project manajernya satu orang, kita buat satu jadi 100%. Business analysis juga 100%. Sistem arsitektur juga 100%. UI UX designer karena ada dua orang, maka kita buat menjadi 200%. Ini backend developernya ada tiga orang, maka menjadi 300%. Front end developernya juga ada tiga orang, jadi 300%. UA engineer-nya ada dua orang, jadi 200. DevOps-nya satu orang, technical satu orang, implementatornya ada dua orang, maka menjadi 200. Nah, untuk standar rate-nya, maka kita buat misalnya menjadi 2.500.000 per hari. Oke, untuk overtime-nya kita buat juga 2.500.000.
Sini untuk bisnis analisis kita buat 2 juta, overtime-nya juga 2 juta. Sini kita satuannya kita buat menjadi hari. Maka kita buat menjadi day juga satuannya. Di sini, sini juga sama. Untuk sistem arsitekturnya kita buat menjadi 2.800.000 dengan satuan day juga. Sini kita buat 2.800.000 juga. Untuk 2LX 2.200.000. Black N 2 juta. Untuk front end kita buat 2 juta juga. Untuk PA engineer kita buat 1.800.000. If ops engineer-nya 2.400.000. Mengkalnya 1.500.000. Untuk implementatornya kita buat 2 juta. Nah, baiklah. Kalau udah kita buat kayak gini, maka selanjutnya kita tinggal buat resource name-nya dan cost-nya. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya.
Oke, teman-teman, saya akan melanjutkan penjelasannya. Nah, tadi kan teman saya sudah ngisi resource sheet ya. Nah, sekarang kita mengisi resource name. Nah, ini kan ada pasti pas ini ya, tugas-tugas. Nah, tiap tugas-tugas ini kan pasti ada bagian-bagiannya masing-masing lah, seperti yang ada di resource name tadi, seperti ada project manager, BA, dan lain-lain. Nah, untuk yang ini kita buat dia jadi, nah ini. Dan untuk selanjutnya jadi bisnis analis juga. Nah, dan ini dia jadi project manager lagi ya. Nah, untuk yang ini ya sama project manager. Inilah tugas dari project manager. Nah, untuk tugas desain arsitektur sistem ya. Sekarang masuk ke tugasnya si SA, sistem arsitek. Oke, ini juga. Nah, untuk si tugas desain UI UX, dia masuk ke tugasnya si mana? Oke. Hmm. Kenapa pencet kayak gini? Karena desain desainer UI UX-nya ini dia ada dua anggotanya, teman-teman. Jadi kita buat menjadi 200. Nah, oke. Juga untuk yang ini desainer UI UX buatnya, nah unitnya 200. Oke. Dan untuk yang ini project manager ya. Nah, oke. Dan untuk yang setup environment. Nah, ini tugasnya si DO ya, teman-teman. DO, DevOps Engineer. Oke. Nah, untuk yang ini development backend dah, udah pasti tugasnya dari sisi backend ya, teman-teman. Karena dia anggotanya lebih dari satu, maka kita bikin seperti ini. Itu cara tadi, teman-teman tinggal klik dua aja di kotak situ ini, dan karena dia ada 3 orang ya dari resource tadi, kita bikin 300. Nah, untuk yang ini front end ya, teman-teman, sama juga dia memiliki 3 orang, jadi kita bikin seperti ini, dan lanjut seterusnya juga nanti seperti itu, teman-teman. Tergantung berapa orang pekerja dari setiap resource name-nya, teman-teman. Yang ini back end, yang ini back end juga. Nah, untuk yang ini sekarang kode review ya, teman-teman.
kita masuk ke CSA, sistem arsitek ya teman-teman. Nah, karena dia hanya satu, kita tidak perlu mengatur unit ini persenannya tadi ya teman-teman. Yang ini kembali lagi ke PPN. Dan untuk yang ini ya QA ya teman-teman, atau QA engineer, yang dimana dia terdiri dari 2 orang. Kita buat seperti ini. Nah, fungsinya ini apa teman-teman ya, karena nanti untuk costnya ya teman-teman, agar terkali 2 dia juga sama QA. QA. Nah, untuk yang ini dia masuk ke bisnis analis ya teman-teman, karena dia hanya 1 orang, kita bikin seperti ini saja. Oke. Yang ini kembali lagi dia ke QA engineer. Hmm. Oke. Nah, untuk yang ini persiapan server produksi. Nah, ini bagian dari DO ya teman-teman, DevOps. Oke. Ini ya, DevOps engineering. Ya, oke. Yang ini juga DevOps. DevOps. Yang ini juga DevOps. Nah, untuk yang ini kita masuk ke implementator ya teman-teman. Tugasnya training user. Nah, dia karena terdiri dari 2 orang ya, bagian implementator, kita buat seperti ini lagi teman-teman. Oke, untuk yang ini dia ke TW teman-teman, technical winter. Karena TW hanya 1 orang, kita bikin seperti ini saja teman-teman. Nah, dan untuk yang evaluasi proyek, nah ini evaluasi proyek, lesson learning, project sign off, dan perayaan dan penutupan ini tugasnya project manager semua teman-teman. Jadi tinggal ya. Oke. Nah, setelah itu apa yang harus dilakukan teman-teman? Setelah itu kita menambahkan cost-nya. Nah, di sini ada add new column teman-teman. 2, dan teman-teman cari cost ya, cost. Nah, ini dia teman-teman. Ini di fase inisiasi ya, ada harga yang harus dibayar itu segini teman-teman. Ini total ya sebenarnya teman-teman. Nah, dari seluruh ini. Nah, untuk kick off meeting ada biaya segini, karena project manager harganya segini, dan bisnis analis segini, dan dikerjakan berapa hari hasilnya segini. Oke, sekian dari saya teman-teman. Saya kembalikan ke teman saya. Baiklah, di sini presentasi dari kami kelompok 6 sudah selesai. Semoga apa yang kami sampaikan dan materi yang kami bawakan dapat dimengerti oleh teman-teman sekalian. Dan kami mengucapkan terima kasih atas perhatian semuanya.
Selamat malam.